Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Riau mengungkap 316 kasus peredaran narkoba berbagai jenis dan menangkap 463 tersangka dalam operasi yang berjalan selama 22 hari. Bagaimana jaringan narkoba ini beroperasi? Kami akan membahasnya bersama dengan Dires Narkoba Polda Riau, Kombes Polisi Victor Siagian. Selamat sore, Pak Victor. Pak Victor, tentunya kita mengapresiasi begitu ya kerja kelas kepolisian dalam memberantas narkoba di Provinsi Riau. Tapi ini ada ratusan kasus yang terungkap. Bisa dirinci mungkin kasus dengan peredaran narkoba dalam jumlah yang besar? Baik, terima kasih Mbak Saskia. Pertama-tama kami dari Polda Riau memang melaksanakan operasi kepolisian anti narkoba. Itu pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 18 Februari hingga 11 Maret selama 22 hari. Hasil operasi yang kami peroleh memang jumlahnya cukup besar, di mana tersangka yang kami amankan 463, kemudian 316 kasus. Nah, dari kasus itu yang kami berhasil sita sabu sebanyak kurang lebih 47 kg, ekstasi 50.000 butir, kemudian ganja hampir mencapai 1 kilo lebih, 1,12 kg. Berikut uang tunai yang 325 juta, mobil 9 unit, motor dan HP yang digunakan oleh para tersangka yang berhasil kami ringkus. Baik, ini dari 463 tersangka, begitu dari 300 lebih kasus, apakah ini dari jaringan yang sama atau dari berapa jaringan ini Pak Victor? Jadi Mbak Saskia, kebetulan di wilayah Riau ini adalah wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba yang dari luar negeri. Karena berbicara narkoba berarti berbicara jalur edar lintas internasional. Jaringan yang bermain di wilayah Riau tentunya ada banyak. Nah, dari berbagai jaringan itulah yang bisa kami identifikasi, kami ringkus, dan beberapa diantaranya juga adalah kurir yang sudah berkali-kali sebagai residivis. Di mana dari 463 tersangka itu, 120 tersangka adalah residivis. Baik, Pak Victor, dalam 22 hari bisa mengungkap 316 kasus dengan 463 tersangka. Ini seperti apa Pak strateginya Pak? Jadi strateginya kami punya wilayah Mbak. Ada 12 wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Riau ini. Tentunya peredaran narkoba ini akan mencoba masuk ke jalur yang paling lemah atau titik lemah dari pengawasan kepolisian. Nah, kami coba untuk mengkoordinir, kami coba untuk membuat strategi di mana 12 titik atau 12 kota dan kabupaten ini kami maksimalkan dalam pelaksanaan operasi anti narkoba. Nah, alhamdulillah dari strategi yang kami jalankan, masing-masing bisa berjalan dan maksimal dan memperoleh hasil yang memuaskan. Begitu Mbak Saskia. Paling banyak ini di wilayah mana Pak Victor? Yang paling banyak pertama adalah pintu masuk, itu dari wilayah Bengkalis. Di situ ada Pulau Rupat, yang pulau yang sangat menjadi tujuan utama dari narkoba. Ya, ya Pak Victor. Pak Victor, bisa mendengar suara saya? Baik, Pak Victor. Baik, kami sepertinya ini ada kendala dalam komunikasi dengan Kombes Pol Victor Siagian, Dires Narkoba Polda Riau yang tadi mengungkapkan bahwa memang dari Polda Riau sedang menggencarkan operasi anti narkoba yang dilakukan selama 22 hari terhitung dari tanggal 18 Februari hingga 11 Maret yang berhasil mengamankan sebanyak 463 orang tersangka. Pak Victor sudah bergabung kembali bersama kami, Pak Victor. Ya, Mbak Saskia. Baik, Pak Victor. Jadi Bengkalis ini menjadi wilayah yang paling banyak begitu ya, Pak ya? Bukan paling banyak. Jadi ini wilayah yang menjadi sarana pintu masuk dari jaringan edar ini. Baik. Kemudian untuk kurir itu sendiri itu bervariatif. Ada di Pekanbaru Kota, ada di wilayah Dumai, ada di wilayah Bengkalis. Jadi ini kan jaringan Mbak, jaringan ini saling mengendalikan. Baik, untuk pasokan utama dari narkoba ini paling banyak dari mana ini Pak Victor?
Kalau berbicara analisa internasional, memang narkoba ini asalnya dari daratan, ada dua Mbak ya, ada dari daratan Asia dan ada dari Afghanistan. Itu melalui jalur darat, dia bisa menuju Myanmar, kemudian ke Malaysia, dan akhirnya menyeberangi Selat Malaka untuk masuk ke negara kita. Jadi berbicara tempat pembuatan, pengendali, kemudian tempat pemasaran, memang cukup luas. Makanya kejahatan ini kita namakan extraordinary crime. Sehingga memang perlu strategi khusus dalam pengungkapan kasusnya, karena kita ini adalah daerah destinasi dari peredaran itu sendiri. Baik. Pak Victor, kalau kita melihat dengan hasil ini sendiri begitu, bisa dikatakan bahwa Provinsi Riau masih menjadi tempat yang rawan sebagai pintu masuk narkoba. Dan kemudian bagaimana ke depannya kepolisian untuk menjaga wilayah-wilayah ini agar bisa bebas begitu dari narkoba, baik dari jalur darat, kemudian jalur laut, ini seperti apa Pak Victor? Jadi begini Mbak Saskia, kami sudah mendapat arahan dari Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Narkoba Bareskrim juga, bahwa memang pintu-pintu masuk, terutama di Pulau Sumatera seperti halnya daerah Aceh, daerah Medan, daerah Riau, kami selalu berupaya untuk sinergis. Jadi koordinasi antar pemangku jajaran narkoba di wilayah tersebut sangat perlu sekali untuk saling bertukar informasi. Karena bagaimanapun juga mereka akan mencoba menggunakan di mana titik lemahnya narkoba itu masuk. Sehingga pada saat dia mengalami titik maksimal dalam pengawasan dan penindakan, kemungkinan dia akan berubah strategi masuk ke wilayah baik melalui Sumatera, melalui Aceh. Jadi itu yang perlu kita lakukan, updating selama waktu yang berjalan ini. Oke. Untuk operasi anti narkoba ini sendiri akan dilakukan berapa lama, Pak? Sebenarnya operasi anti narkoba ini adalah operasi mandiri kewilayahan, Mbak ya. Jadi sekarang ini kami laksanakan atas perintah Bapak Kapolda. Namun operasi rutin sebenarnya tetap kita lakukan. Jadi operasi rutin ini akan kita lakukan secara maksimal, tentunya dengan strategi yang sama. Hanya kita akan selalu mencoba mengevaluasi di mana titik-titik kulminasi pada saat masuknya peredaran itu, di mana yang terendah, di mana yang teratas, dan kita akan coba di-adjust dengan setiap kejadian yang pemasukan barang itu maksud kami. Baik, Pak Victor, tadi Anda katakan bahwa dari 400 lebih tersangka yang ditangkap ini kan ada kurir, kemudian juga ada bandar besar begitu. Ini artinya apakah ujungnya begitu? Ini sudah didapatkan begitu oleh pihak kepolisian, Pak? Kami akan terus selalu melakukan evaluasi dan kami akan terus menganalisa, Mbak. Oke. Pada kejadian di lapangan memang faktanya banyak sekali kurir yang tertangkap. Kurir ini semua dikendalikan dan pengendalinya pun tetap kami kejar. Karena tanpa adanya kurir, pengendali pun tidak bisa jalan. Karena kurir inilah sebenarnya orang lapangan yang bertugas mengantarkan barang itu. Jadi memang kalau kita berbicara, kita sudah potong jalur itu di kurir, memang barang itu tidak bisa beredar. Ya, yang penting maksimalnya kita adalah lakukan pemotongan dari peredaran itu sendiri. Pada saat kita bisa menganalisa siapa pengendalinya, ya kita akan tangkap pengendalinya. Baik, Pak Victor, terakhir Pak Victor, ini apa ancaman hukuman dan sanksi bagi 463 tersangka ini, Pak? Jadi kami memang membagi pasal persangkaan itu menjadi dua, ada ayat 1 dan ayat 2 di pasal 112 dan 114. Itu ancaman hukumannya juga bervariasi, ada yang maksimal hukuman mati dan ada yang maksimal seumur hidup. Tentunya dari berat barang bukti yang kita sita. Baik, terima kasih Dires Narkoba Polda Riau, Kombes Polisi Victor Siagian sudah bergabung dan berbagi bersama kami di Metro hari ini.